Pada hari ini, mari secara langsung saya akan mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk belajar bersama-sama mengenai tidur. Saya mulai saja langsung ya, tidur. Ya, fakta umum mengenai tidur. Jadi umumnya kita manusia itu menggunakan sepertiga dari waktu hidup kita untuk tidur. Jadi kita punya waktu satu hari itu 24 jam. Jadi biasanya orang-orang normal itu menyediakan waktunya 8 jam untuk tidur. Berarti sepertiga dari waktu hidupnya untuk tidur. Di sini saya berbicara mengenai orang-orang dewasa. Kalau untuk bayi itu dia tidur 16-18 jam sehari. Sementara untuk anak-anak mungkin lebih sedikit lah. Mungkin sekitar 10-12 jam sehari. Sementara kita orang-orang dewasa yang normalnya itu 8 jam sehari. Walaupun ada orang-orang yang tidurnya kurang. Ada yang tidur 4 jam, ada yang tidur 5 jam. Ya. Tapi di sini saya ambil pukul rata saja bahwa manusia itu normalnya tidur 8 jam sehari. Jadi sepertiga dari waktunya. Jadi kalau seseorang itu diberikan masa hidup sekitar 75 tahun, ya kemungkinan sekitar 25 tahun dari masa hidupnya dipergunakan untuk tidur. Dan saudara tahu bahwa pemegang rekor dunia untuk tidak tidur yang ada hingga hari ini adalah seseorang yang mampu untuk tidak tidur selama 18 hari. 21 jam 40 menit. Itu rekor dunia yang ada sekarang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau memecahkan rekor dunia, itu rekor dunianya segitu. 18 hari, 21 jam, 40 menit. Nah, kemudian kita akan melihat hal yang berikutnya. Ya, nah, kebanyakan dari apa yang kita ketahui mengenai tidur baru didapatkan dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini. Jadi para pakar internet menyatakan bahwa ketersediaan internet selama 24 jam sehari ini telah menyebabkan pengacau pola tidur manusia yang sehat. Jadi kalau kita lihat dulu manusia itu bisa tidur dengan baik oleh karena pengganggu-pengganggunya tidak terlalu banyak. Hari ini pengganggu-pengganggu tidur itu sangat banyak sekali. Mulai dari internet yang bisa kita lihat entah itu melalui komputer kita, melalui laptop kita, atau melalui cellphone kita. Nah, itulah yang menjadi pengacau pola tidur manusia yang sehat. Nah, sekali lagi, tidur meskipun merupakan kegiatan yang menyita waktu paling banyak dalam kehidupan manusia, namun tidur juga topik atau hal yang nyaris terlupakan di dalam khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran Kristen. Nah, ini mungkin kita lebih sering mendengar orang yang tidur pada saat khotbah ketimbang orang yang berkhotbah dengan topik tidur. Itu yang paling sering. Nah, seringkali kita melihat itu toh di mimbar-mimbar kita orang yang tertidur ketimbang topik tidur yang dikhotbahkan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya saya tertarik untuk melakukan sedikit telaah mengenai pemahaman Alkitab mengenai tidur. Nah, tentu saja ini bukan pemahaman yang sangat komprehensif, yang sangat luas sekali. Untuk itu mungkin diperlukan kelas khusus. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah suatu pemahaman yang singkat, padat, dan perlu untuk kita ketahui bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Oke, mari kita akan melihat apakah pemahaman Alkitab mengenai tidur. Yang pertama, menurut Alkitab tidur adalah pemberian yang berharga, gift yang diberikan oleh Allah kepada manusia setiap harinya. Jadi kita harus memahami tidur itu adalah gift, suatu pemberian berharga yang diberikan Allah kepada kita. Kita membaca satu teks yang terdapat di dalam kitab Mazmur 127 ayat 2. Di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu terjemahan dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Dan sekarang saya ingin menggunakan terjemahan yang lain. Yaitu terjemahan yang tersedia di dalam bahasa Inggris. Yaitu terjemahan dari New Revised Standard Version, NRSV. Di sana dikatakan, it is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives sleep to his beloved. Menarik sekali di sini dikatakan he gives sleep. He gives sleep. Dia memberikan tidur kepada yang dikasihinya. Jadi tidur adalah suatu
suatu pemberian yang berharga yang diberikan Allah kepada yang dikasihinya. Nah, ini. Jadi kalau saya terjemahkan, kira-kira bunyinya seperti ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan tidur kepada yang dicintainya. Jadi tidur itu adalah suatu karunia, suatu pemberian berharga, gift yang diberikan Allah kepada kita. Tidur adalah pemberian berharga yang diberikan Allah kepada manusia. Dan banyak hal yang positif yang terjadi di dalam diri kita ketika kita tertidur. Nah, beberapa di antaranya adalah, kenapa tidur itu adalah suatu gift? Kenapa tidur itu adalah suatu pemberian yang baik? Karena ada banyak hal yang berguna, ada banyak hal yang baik yang terjadi ketika manusia itu tertidur. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa tidur itu adalah suatu pemberian yang baik dari Allah kepada kita adalah, contohnya adalah tidur itu berpengaruh baik kepada kesehatan tubuh kita. Seorang pakar kesehatan yang namanya Dr. Don Colbert menjelaskan bahwa orang-orang yang cukup tidur itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan mereka yang kurang tidur. Itulah sebabnya kalau saudara dengar setiap hari jam 3:30 itu ada juru bicara dari pemerintah namanya Dr. Ahmad Jufrianto yang mengatakan bahwa selain vitamin, selain olahraga, hal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita adalah tidur. Jadi mereka-mereka yang kurang tidur mungkin perlu memahami bahwa tidur itu adalah sebuah gift. Tidur itu bukan sebuah beban yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, tidur itu berpengaruh baik kepada kesehatan tubuh kita. Yang kedua, tidur itu baik karena apa? Tidur itu berpengaruh positif kepada proses belajar kita. Saya mengutip pernyataan dari Robert Stickgold dari Harvard University. Dia mengatakan ketika tidur, otak itu bekerja dengan lebih aktif dan produktif sehingga proses pembelajaran yang melibatkan memori dan kreativitas itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, ini penting sekali bagi kita yang sedang terlibat dalam proses pembelajaran. Jangan kamu pikir bahwa kamu itu tidur, kamu itu istilahnya melek sampai malam, kamu bisa kreatif, kamu bisa lebih aktif, dan lebih fruitful, lebih menghasilkan sesuatu yang berguna ketimbang kamu melalaikan istirahat. Jadi Einstein sendiri, seorang pakar yang luar biasa, pemenang hadiah Nobel dalam bidang fisika, dia mengatakan bahwa banyak hal inspirasi yang luar biasa itu dia alami ketika dia dalam posisi tertidur. Nah, jadi dengan berkata begini bukan berarti saya mengatakan kalau itu nggak perlu belajar, tidur saja, nggak perlu kerja, tidur saja, bukan itu. Yang diperlukan di sini adalah sesuatu yang proporsional. Ada waktu untuk belajar, di mana kita betul-betul sadar, di mana kita betul-betul awake, fully awake. Namun pada saat yang sama kita juga perlu mengistirahatkan tubuh kita dan membiarkan otak kita bekerja dalam suasana bawah sadarnya, dan disitulah kemudian diharapkan proses pembelajaran yang melibatkan kreativitas bisa berjalan dengan baik. Jadi, tidur berpengaruh positif pada proses pembelajaran kita. Yang ketiga, tidur itu berpengaruh baik kepada kesehatan emosi kita. Tidur itu mengurangi kadar kortisol. Kortisol adalah hormon yang jika kadarnya terlalu tinggi itu akan mengganggu keseimbangan neurotransmitter di dalam otak. Yang pada gilirannya menyebabkan kita gampang gelisah, gampang depresi, gampang cemas, dan mengalami apa yang disebut dengan nama insomnia atau sulit tidur. Jadi sekali lagi tidur itu penting bagi kesehatan emosi kita. Dan kemudian yang keempat, tidur itu berpotensi memperpanjang umur dan memperlambat proses penuaan. Nah itu loh. Jadi kalau sudah lihat orang-orang yang kurang tidur itu akan kelihatan lebih tua dibanding dengan orang-orang yang cukup tidur. Mereka yang cukup tidur itu memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kurang tidur. Dan di situ saya tampilkan gambar seorang yang namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang tinggal di kota Königsberg, Jerman. Dan selain dikenal sebagai seorang filsuf yang brilian, yang sampai hari ini pikiran-pikirannya banyak dikutip, digunakan oleh orang,
Immanuel Kant juga adalah salah seorang yang paling tertib. Jadi dia tidur tepat pada waktunya, bangun tepat pada waktunya, dia selalu bangun sebelum jam 5, dan kemudian dia menyediakan waktu 1 jam untuk santai-santai, minum teh, makan biskuit dan lain sebagainya, dan tepat, dia selalu tepat, jam 6.30 dia akan keluar dari rumahnya. Dan tepat jam 1 siang dia pasti akan makan siang. Dan tepat jam 4 dia pasti akan jalan-jalan di sekeliling taman yang ada di kotanya. Jadi banyak orang di kotanya mengatakan, untuk mengetahui waktu, orang tidak perlu untuk melihat jam. Cukup melihat Immanuel Kant. Saat Immanuel Kant keluar dari rumahnya, itu berarti 6.30. Saat Immanuel Kant jalan-jalan di taman, itu berarti pukul 4. Nah, jadi di sini kita melihat ada orang yang sangat tertib hidupnya, dan dia dikaruniai umur yang panjang. Karena dia bisa mengelola waktunya dengan baik. Nah, disinilah tidur adalah salah satu hal yang harus kita kelola dengan baik. Jadi tidur itu berpotensi memperpanjang umur. Ya, umur ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk mengelola hidup kita dengan normal, ya, jadi dikatakan mereka yang bisa mengelola waktu tidurnya dengan baik, itu punya potensi memiliki umur yang lebih panjang ketimbang mereka yang buruk di dalam mengelola waktu tidurnya. Jadi sekali lagi pemahaman yang pertama di dalam Alkitab mengenai tidur itu adalah gift. Suatu pemberian yang baik. Karena dari tidur ini kita bisa memperoleh hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Yang kedua, tidur adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Jadi sekali lagi, tidur adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Mazmur 121 ayat 2 dan 4 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Perhatikan kata-kata yang dicetak dengan warna yang berbeda. Di situ ada Tuhan dicetak merah. Tuhan tidak akan terlelap. Tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, memang beda dengan manusia. Manusia, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah itu mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Di sini kita lihat perbedaan di antara manusia dan Allah. Allah tidak pernah tertidur. Manusia tidur. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan tidur itu apakah akibat dari kejatuhan? Apakah tidur itu akibat dari dosa? Jawabnya tidak. Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tertidur. Jadi kalau ditanya, apakah tidur akan jadi bagian dari dunia yang akan datang? Ya sepertinya iya. Nah, karena tidur itu bukan bagian daripada kejatuhan. Sesuatu yang ada bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi, tidur itu menggambarkan keterbatasan manusia sebagai ciptaan. Sekali lagi, Allah tidak pernah tertidur, manusia tidur. Jadi tidur adalah sebuah pengakuan yang unik bahwa kita adalah makhluk ciptaan, bukan pencipta. Kita adalah pribadi yang serba terbatas, bukan serba tak terbatas. Kita adalah pribadi yang tak berdaya, bukan penuh kuasa seperti Allah. Dan di sini mungkin ada beberapa alasan mengapa seseorang itu sulit tidur. Ya, mungkin karena terlalu banyak minum kopi. Namun seringkali sulit tidur kerap kali menjadi gejala sebenarnya bahwa kita belum sepenuhnya bergantung dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi banyak orang yang nggak bisa tidur itu semata-mata bukan karena kopi, bukan oleh karena yang lain-lainnya, bukan oleh karena keratin, deng, dan lain sebagainya. Namun kerap kali gejala sukar tidur itu menjadi indikasi bahwa manusia itu tidak bisa menerima keterbatasannya. Tidak bisa menerima keterbatasannya, dia merasa bahwa dia harus melakukan segala sesuatu. Dia merasa dia harus menguasai segala sesuatu, padahal faktanya adalah bahwa dia tidak menguasai segala sesuatu.
Jadi saudara-saudara sekalian, mereka yang tidur paling baik adalah mereka yang biasanya mengerti kondisi dirinya sebagai ciptaan yang terbatas, yang memerlukan pertolongan dari yang maha kuasa, yang serba tidak terbatas. Jadi ketika dia tidur, itu adalah tanda bahwa dia bisa mempercayakan segenap hidupnya, mempercayakan segenap dirinya kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, di sini ada dua gambar. Satu gambar Kaisar Agustus, satu gambar Rasul Petrus. Rasul Petrus yang di sini saya ambil sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika dia dipenjarakan dan keesokan harinya dia harus berhadapan dengan pengadilan. Sudah dischedulkan untuk berhadapan dengan pengadilan Herodes yang sama, yang sudah memenggal kepala daripada Yakobus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara bayangkan kondisi saudara dalam posisi seperti Petrus, kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, tapi yang sudah mungkin kalau saya ada dalam posisi seperti itu, ya sukar bagi saya untuk tidur. Tapi yang menarik adalah Petrus bisa tidur dengan begitu nyenyaknya sampai seorang malaikat Tuhan menyadarkan dia, membangunkan dia, dan memimpin dia keluar secara mujizat dari penjara itu. Jadi kita melihat Petrus adalah gambaran seseorang yang telah bisa mempercayakan dirinya. Jadi entrust his life to God. Sehingga apapun yang terjadi, dia bisa hadapi dengan nyaman. Nah, di sebelah Petrus ada patung dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus adalah seorang yang sangat powerful pada abad pertama. Dia adalah seorang kaisar Roma. Roma adalah negara dikuasa. Dia memiliki segala-galanya. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya kekuasaan yang luas. Dan pada saat yang sama dia punya masalah. Masalah yang dia hadapi adalah dia suka tidur. Sehingga pernah ada sebuah kisah yang dikatakan dia mendengar ada seorang pedagang yang bangkrut, yang utangnya banyak. Namun pedagang tersebut dia bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan nyaman, sehingga akhirnya Kaisar Agustus mengutus seorang utusannya untuk membeli tempat tidur dari pedagang yang telah bangkrut tersebut. Dan ketika Kaisar Agustus mendapatkan tempat tidur dari pedagang yang telah bangkrut tersebut, nyatanya dia tetap tidak bisa tidur. Jadi sebenarnya tidur itu tidak ditentukan dengan di mana kita tidur. Tidak, tidur berkaitan dengan suasana hati kita. Tidur berkaitan dengan keberadaan batin kita. Ketika batin kita betul-betul bisa entrust, ketika batin kita itu bisa mencerminkan kepercayaan yang penuh kita kepada Allah, maka disitulah kita bisa tidur dengan nyenyak. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saat ini mungkin mengalami kesulitan tidur, mungkin yang perlu untuk diteliti adalah ruang-ruang batin Anda. Apakah Anda benar-benar bisa mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan? Nah, itu. Jadi kalau Anda bisa mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Anda itu adalah makhluk yang terbatas, maka Anda, saya yakin, bisa tidur dengan nyenyak. Oke, mari kita lihat hal yang ketiga. Yang ketiga, tidur adalah analogi yang sempurna dari kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, tidur itu mirip dengan mati, bukan? Pada saat tidur kita tidak berbicara, kita tidak sadar dalam tanda kutip. Sehingga seorang selebriti yang namanya Ira Glass pernah berkata betapa takut dan khawatirnya dia kalau dia akan tidur. Ini loh, ada orang yang sangat terkenal sekali, namun dia bergumul. Tiap kali dia mau ketemu bantal, tiap kali dia mau ketemu tempat tidur, dia bergumul. Ira berkata seperti ini. Aku akan terbangun di malam hari, takut tidur. Karena tidur sepertinya tidak berbeda dengan kematian. Kamu tahu, kamu sudah pergi, tidak bergerak, bukan tidak bergereja itu, tidak bergerak, tidak berbicara,
tidak berpikir, tidak sadar. Tidak sadar apa yang lebih bisa menakutkan dari hal ini. Jadi saudara-saudara sekalian, yang memang tidur itu mirip sekali dengan mati. Kita tidak berbicara, kita tidak dalam tanda kutip sadar. Jadi ada orang-orang yang sampai ketakutan. Punya fobia loh dengan tidur. Nah itu. Jadi saudara-saudara sekalian, cepat atau lambat kita akan tertidur. Betapapun kuatnya kita melawan dorongan untuk tertidur, kita tidak akan menang atasnya. Anda boleh minum kopi 3 liter setiap malam. Tapi pada akhirnya, saudara akan tertidur. Demikian pula dengan kematian. Betapapun kuatnya kita melawannya, kita sebagai makhluk fana tak akan menang. Jadi tidur itu adalah analogi yang sempurna terhadap kematian itu sendiri. Jadi memang, saya lagi kemudian kalau mau saya kembangkan lebih jauh lagi, memang tidur bisa menjadi pengingat yang mengerikan mengenai realitas kematian yang harus dihadapi oleh semua orang. Ya, yang namanya kematian itu kan sesuatu yang mengerikan, paling tidak di dalam pemandangan umum. Namun demikian bagi orang percaya, kita tahu persis bahwa kita tidak pernah dibiarkan di dalam kondisi tanpa pengharapan. Tuhan orang percaya, Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Yohanes pasal 11 ayat 25. Nah, di sini Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa. Sekalipun kematian akan mendatangi kita semua, sama seperti tidur, akan menghampiri kita semua. Pada akhirnya kita akan bangun suatu waktu, sama seperti kita bangun untuk menyambut hari baru yang datang kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang indah? Jadi tidur itu sendiri adalah sebuah analogi yang sempurna mengenai kematian dan kehidupan di dalam Kristus. Sama seperti kita tidak akan kuat untuk melawan tidur itu sendiri. Kita tidak akan kuat melawan kematian itu sendiri. Namun pada saat yang sama, kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu persis kalau kita tidur tiap malam, dan pada pagi hari kita bangun, itu menjadi suatu analogi yang sempurna. Siapapun yang mati dalam Tuhan, suatu waktu akan terbangun. Di dalam fajar zaman baru yang indah di dalam Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, saya ingin mengutip pernyataan dari seorang yang namanya Fred Sanders. Dia mengatakan, "Sleep is a good practice for death. It is good preparation for life with that same God who you are going to have to trust eventually. And it is worth asking for sweet dreams because he gives sleep to his beloved. And he gives to his beloved in their sleep." Kalau saya terjemahkan, tidur adalah latihan yang baik untuk kematian. Latihan yang baik untuk kematian. Ini persiapan yang baik untuk menyambut kehidupan bersama Allah yang pada akhirnya Anda harus percayakan hidup Anda. Dan adalah hal yang baik untuk meminta mimpi-mimpi yang indah. Karena dia memberikan tidur kepada yang dikasihnya. Dan dia memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu mereka tertidur. Suatu kutipan yang indah bukan? Tidur adalah latihan yang baik untuk kematian. Dan saya ingat ada doa anak yang biasa diajarkan di negara-negara berbahasa Inggris. Doa anak ini juga sederhana, tetapi di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang cukup dalam. Doa anak itu berkata seperti ini. "Now I lay me down to sleep." Kini aku membaringkan tubuhku untuk tidur. "I pray the Lord my soul to keep." Aku berdoa agar Tuhan menjaga jiwaku. "If I should die before I wake," jika aku harus mati sebelum aku bangun, "I pray the Lord my soul to take." Aku berdoa agar Tuhan membawa jiwaku. Wow, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya seluruh problema dari kehidupan manusia, kalau ditelusuri sebenarnya hanya satu. Yaitu dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Ya karena dia tidak bisa mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Dia yang memberi hidup dan Dia yang menopang kehidupan. Seseorang kerja habis-habisan, mengejar kekayaan sebanyak mungkin. Ya kalau ditelusuri sampai akar yang paling dalam, ya sebenarnya jawabannya satu. Dia takut menghadapi kematian. Jadi kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh seperti itu. Oke,
Yang keempat, tidur yang berlebihan bukanlah sesuatu yang baik. Nah, kita membaca Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Tidur itu adalah sesuatu yang baik, tetapi Alkitab juga mengajar kita bahwa tidur itu harus dilakukan secara proporsional, tidak boleh kebanyakan tidur, seperti lagunya Mbah Surip gitu. Tidur lagi, bangun lagi. Terlalu tidur itu identik dengan kemalasan. Kemalasan pada gilirannya akan membawa berbagai banyak hal yang negatif dalam hidup ini. Itulah sebabnya malas di dalam tradisi Kristen dipandang sebagai salah satu dari 7 dosa maut. Nah, dari 7 dosa besar. Dari suatu waktu saya ingin membahas 7 dosa maut ini di dalam acara GW Jawab ini. Apa yang disebut dengan dosa maut itu? Menarik sekali. Salah satunya adalah malas. Disebut sebagai dosa maut karena dari dosa inilah muncul dosa-dosa yang lebih besar. Karena malas, orang tidak punya uang. Karena tidak punya uang, orang merampok dan membunuh. Sudah tahu, merampok dan membunuh itu akarnya adalah malas. Makanya malas disebut sebagai dosa maut. Nah, jadi Alkitab mendorong kita untuk menjalani hidup ini secara proporsional. Yang kelima, tidur kadang menjadi wadah melalui mana Allah berkomunikasi dengan umatnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini hal yang penting juga. Tuhan berbicara kepada umatnya melalui banyak cara. Dan salah satu cara yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada manusia, untuk berbicara kepada saya dan saudara-saudara sekalian adalah dengan tidur. Kita membaca ayat 33, 14, dan 15. Karena Allah berfirman dengan 1 atau 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penghilapan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan kita melalui mimpi. Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita dalam penglihatan pada waktu malam. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak cara Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya yang kita baca. Tuhan bisa berbicara melalui hamba Tuhan yang diutusnya melalui pelayanan mimbar setiap hari Minggu. Tuhan bisa berbicara melalui suara hati kita. Tetapi Tuhan juga berbicara melalui nubuat. Tetapi juga Tuhan bisa berbicara melalui mimpi, melalui penglihatan ketika kita dalam posisi tertidur. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, ada banyak hal yang indah di mana Tuhan berbicara kepada manusia dan manusia mendapat keuntungan daripadanya. Contohnya adalah seorang yang namanya Elias Howe. Ya, ibu-ibu pasti akrab dengan apa yang namanya mesin jahit. Nah, sebelum mesin jahit ditemukan, manusia itu menjahit dengan bantuan ya jarum dan benang. Nah, ketika mesin jahit ini ditemukan, Elias Howe ini bingung dia. Gimana ya gimana cara masang jarumnya? Nah, bagaimana Tuhan kemudian menuntun Elias Howe? Jadi Elias Howe ini pada suatu malam dia bermimpi. Dia bermimpi ditangkap oleh orang-orang dari suku primitif. Dan di dalam mimpi itu dia akan ditombak dan bentuk tombaknya unik. Ya, bentuk tombaknya unik dan bentuk tombaknya itu mirip seperti jarum di dalam mesin jahit yang ada sekarang ini. Nah, jadi lubangnya bukan di ekor seperti jarum yang biasa Anda gunakan untuk menjahit pakaian yang sobek, tidak. Kalau sudah lihat mesin jahit itu kan lubangnya ada justru di ujung, bukan di pangkal. Dan ini menariknya adalah Elias Howe itu mendapatkan gambaran itu melalui mimpi. Ya, Tuhan berbicara melalui mimpi. Nah, ini juga kalau saudara suka kimia, saya seorang kimiawan. Nah, jadi ada seorang ahli kimia namanya Friedrich August Kekulé.
Nah, itu juga menemukan struktur yang sangat penting sekali di dalam kimia yang namanya struktur benzena, itu struktur benzena. Struktur yang sangat-sangat penting sekali juga melalui mimpi, melalui pimpinan Tuhan melalui mimpi. Jadi sekali lagi, di sini kita melihat Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan berbicara di dalam Alkitab kepada Yakub melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Nah, sudah untuk menyelamatkan bayi Yesus. Jadi Tuhan berbicara melalui penglihatan di malam hari kepada Paulus untuk menunjukkan kemana dia harus pergi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa mimpi bisa menjadi sarana di mana Tuhan berbicara kepada kita. Nah, mungkin jika waktu mengizinkan, Tuhan mengizinkan, di masa yang akan datang juga saya ingin membahas mengenai mimpi. Bagaimana kita bisa istilahnya discerning dream. Bagaimana kita bisa membedakan apakah mimpi ini hanya sekedar dalam tanda kutip apa yang difahami oleh orang-orang sebagai bunga tidur. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pesan dari Allah. Lalu dari mana kita tahu bahwa mimpi itu adalah suatu pesan dari Allah. Dan disinilah kita perlu apa yang disebut dengan discernment. Suatu kemampuan untuk membedakan. Nah, ruang dan waktu tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas hal itu. Ya, jadi saya sudah membahas mengenai 5 hal perspektif Alkitabiah mengenai tidur. Nah, saya berharap, saya berdoa agar apa yang kita terima pada malam ini bisa berguna bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.